Nah, kalau kita melihat bagaimana prosesi ataupun tahapan dalam belajar bahasa Arab, sebenarnya seperti ini prosesnya. Dari kecil kita dilatih untuk istima' terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah besar sedikit, al-istima' lagi. Kemudian kalau sudah berumur 3 tahun, baru al-istima' wal kalam. Kenapa dia bisa berbicara? Nah, kenapa dia bisa berbicara? Karena dia sudah banyak mendengar. Selama 3 tahun dia dengar aja dari ibunya kan. Nah, sesudah dengan al-istima' wal kalam, nah, kemudian dia sudah lancar ngomongnya. Kemudian kalau sudah lancar ngomongnya, dia masuk sekolah min ataupun SD, baru belajar membaca. Baru belajar membaca, kemudian setelah belajar membaca, baru belajar untuk menulis. Nah, para asatidzah, para peserta yang Allah muliakan, kalau kita ingin cepat bisa bahasa Arab. Nah, cepat anak didik kita ingin bisa berbahasa Arab, ikutilah fitrahnya manusia seperti ini. Kita di Darul Arabiyah, alhamdulillah dalam waktu 60 hari mereka bisa mendengar, mereka bisa berbicara, mereka bisa membaca, dan mereka bisa menulis. Nah, kenapa bisa secepat itu, Ustaz? Karena kita lakukan sesuai dengan fitrahnya manusia, belajar bahasa. Di di tingkat pemula mereka hanya mendengar, mendengar, mendengar sampai bisa berbicara. Masya Allah ketika dia sudah bisa berbicara, nah otomatis akan sangat banyak membantu ketika dia bisa meningkatkan kualitas di kemampuan membacanya. Nah, kemudian dia sudah bisa membaca, kemudian baru membantu dia lagi di di peningkatan kualitas maharatul alkitabah. Masya Allah. Kalau diikutkan seperti ini ya. Ah, tetapi yang kita lihat, nah itu tidak seperti itu. Kita kadang belajarnya melalui kawaid dulu ataupun belajar kitab kuning dulu. Sehingga harus belajar al-istima' lagi. Nah, ataupun belajar menulis dulu dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita ikut seperti ini, itu cepat sekali bisa bahasa Arabnya. Makanya kita harus kembali lagi kepada fitrahnya manusia belajar belajar bahasa. Nah, para asatidzah yang Allah muliakan tentunya dalam mengajarkan bahasa Arab ini dengan bahasa Arab seperti yang saya katakan tadi, kalau dikatakan mudah ya tidak mudah sekali. Kalau ada yang bertanya sulit ataukah tidak, tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang paling penting adalah baik kita sebagai peserta yang sedang belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab, ataupun posisi kita sebagai guru yang mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, yang harus kita pahami adalah guru yang akan mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab harus memiliki 3 kompetensi ini. Ini tidak ada tawar-menawar, harus ada 3 kompetensi ini. Kalau belum ada, berarti guru tersebut harus belajar dulu. Baik, kompetensi yang pertama adalah kafa'ah lughawiyahnya. Jadi nggak ada tawar-menawar. Seorang guru yang mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab harus lancar bahasa Arabnya. Nah, jangan terbata-bata bahasa Arabnya. Karena ini sangat akan berpengaruh kepada kualitas anak didik kita. Baik, kemudian yang kedua adalah kafa'ah ilmiahnya. Jadi nggak cukup si guru tersebut jago ngomong bahasa Arab, tetapi harus menguasai kaidah nahwu sharafnya. Bagaimana ketika dia ngomong bahasa Arab harus sesuai dengan kaidahnya. Ustaz, limadha hada fathah, limadha hada kasrah, limadha hada dhamma, dan seterusnya. Si guru tersebut harus bisa menjawab. Ini maf'ulun bih, ini fa'il, ini harfu jar, dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi daripada itu semua, di samping guru tersebut harus lancar berbahasa Arab, harus menguasai ilmu bahasa Arabnya, si guru tersebut harus menguasai metodologi pengajaran bahasa Arab itu sendiri. Karena rupanya setelah kita kunjungi dan sharing dengan para asatidzah, kita menemukan si anak itu bukan tidak paham ketika kita ajarkan dengan bahasa Arab. Bukan karena salah, bisa dikatakan bukan 100% kesalahan dia. Salahnya mungkin 10-20%. Karena disebabkan guru tersebut tidak bisa menjelaskan dengan bahasa Arab. Penjelasannya terlalu bertele-tele, seperti yang saya sampaikan tadi. Motor, ada yang jelaskan sampai 20 menit. Akhirnya si guru tersebut tidak sabar lagi dan akhirnya diterjemahkan.
sangat berpengaruh kepada metodologi. Para asatidzah yang Allah muliakan, saya sendiri saja sudah 2 kali mengikuti training yang diadakan oleh Arabic for All. Nah, dan sampai sekarang setiap seminar saya masih ikut gitu. Nah, karena apa? Karena apa yang kita lakukan sekarang adalah mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab, penutur asing gitu. Jadi butuh metodologi khusus. Bagaimana mengajarkan hiwar untuk orang Indonesia, mengajarkan mufradat tanpa terjemahan untuk orang Indonesia, mengajarkan qawaid dengan bahasa Arab tanpa diterjemahkan ke Indonesia. Jadi butuh ketiga kompetensi ini yang harus dimiliki oleh guru bahasa Arab. Nah, sebagai prakteknya, praktek yang kita lakukan di Darul Lughah Al Arabiyah, yang pertama dalam mengajarkan hiwar misalnya. Nah, dalam mengajarkan hiwar, ini sebagai contoh saja, bagaimana diajarkan bahasa Arab di Darul Lughah Al Arabiyah tanpa terjemahan. Dan saya mencoba melihat di YouTube ya, para asatidzah yang mengajarkan hiwar dengan terjemahan. Coba bisa kita lihat di sini. Baik. Yang pertama, ketika kita mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, nah, yang harus kita pahami target ataupun inti yang ada di hiwar ini apa misalnya. Kalau di sini kita lihat percakapan antara Khalid dan Khalil. Khalid dan Khalid. Targetnya apa? Assalamualaikum. Kemudian, Mas muka, kaifa haluka? 3 targetnya. Berarti kalau kita bertanya Assalamualaikum, dia bisa jawab Waalaikumsalam, sudah sukses. Kalau kita tanya Mas muka ismi Khalil, berarti sudah sukses. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah, berarti sudah sukses. Kalau kita tanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya Ustaz. Ismi Muhammad Yasir, Mas muka ismi Khalil, sudah sukses. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Nah, tapi kalau kita jelasin hiwar dengan menjelaskan pakai bahasa Indonesia, coba lihat betapa ribetnya ya. Ismi Assalamualaikum, diterjemahkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kemudian diterjemahkan lagi. Kenapa harus pakai Assalamualaikum? Enggak boleh pakai Assalamualaikum. Nah, kemudian ismi Khalid, Mas muka. Nah, kemudian coba dijelaskan Mas muka. Ma ini terdiri dari ma, kemudian ismun, kemudian ka. Ma ini adatul istifham. Artinya siapa? Nah, kemudian ismun, nama. Ka ini kamu. Nah, kemudian kaifa. Kaifa ini adatul istifham. Kaif artinya bagaimana? Hal kabar. Ka ini kamu. Kemudian ada kaifa haluka anta. Ka ini dhamirun muttasilun wa anta dhamirun munfasilun. Masya Allah. Ini kalau polanya dengan bahasa Indonesia seperti ini ya panjang ceritanya. Banyak hal yang perlu kita jelaskan. Padahal si ibu kalau dia ajarkan kepada kita hanya memberikan pola-pola tersebut. Nggak perlu dijelaskan secara detail. Ya, kalau nanya sama orang cukup pakai pola mas muka udah selesai. Nggak perlu ma ini ada tulis istifham, ismun ini ismun artinya nama, ka ini nama, siapa nama kamu. Nah, ismi Khalid, nama saya Khalil. Kaifa, bagaimana? Jadi kalau prosesnya seperti ini, orang bisa bahasa Arab, tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya sering melihat para asatidzah menjelaskan ini semua, belum masuk kepada i'rabnya lagi. Padahal target yang ada di kitab Al-Arabiyah Benedek di bab yang pertama cuma Assalamualaikum. Mas muka, kaifa hal gitu aja udah selesai. Kenapa kita masuk terlalu dalam? Baik. Kemudian yang kedua dalam pengajaran mufradat dengan bahasa Arab tanpa terjemahkan. Ini mudah sekali ya. Nah, mudah-mudahan para asatidzah bisa memahami materi ini dengan baik dan ketika nantinya mengajar ataupun adik-adik yang mengajar itu bisa mengevaluasi sebuah lembaga, pondok pesantren ataupun lembaga yang memang di tempat antum mempelajari bahasa Arab sekarang.
Nah, dalam pengajaran mufradat pun ada strategi yang memang kita tidak perlu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudarrisun, ah, nggak perlu diterjemahkan mudarrisun guru. Tabibatun, dengan cara menerjemahkan tadi nggak perlu diterjemahkan, tapi ada metodologinya. Bisa kita pakai dua cara ini. Yang pertama, boleh kita gunakan al-istiratijiyah lughawiyah. Nah, dengan cara memberikan muradif, diddu, jama', mufrad ataupun syarhul mubassat bi sighatis sahlah. Contoh misalnya, ma makna manzilun? Manzilun muradifu baitun. Muradifu baitun. Jadi kalau ada ustadz yang menjelaskan dengan cara seperti ini, berarti ustadz ini menggunakan al-istiratijiyah lughawiyah dalam menjelaskan kosakata, dalam memberikan muradif. Ma makna saminun? Nah, saminun diddu nahifun. Memberikan diddu berarti. Ma makna buyutun? Buyutun jama' min baitun. Baitun hal fahimta? Nah, fahimtu ya Ustaz. Nah, itu cara yang pertama ya, menjelaskan kosakata tanpa terjemahan. Jadi bisa dalam bentuk diddu, kemudian muradif, kemudian jama' ataupun dalam bentuk ta'rif misalnya. Ma makna al-matar? Al-matar al-makan liwuqufi at-ta'irah. Itu juga. Ataupun dalam bentuk istiqaq. Ma makna zahab? Zahab min fi'li zahaba yazhabu. Hal fahimta makna zahaba yazhabu? Nah, hadha huwa makna zahab. Nah, ataupun dengan cara yang kedua, kita menjelaskan kosakata dengan cara yang kedua, al-istiratijiyah ghairu lughawiyah. Dalam bentuk ainah misalnya langsung, ma makna ma'un? Hadha huwal ma'. Kita menjelaskan misalnya ar-rasm, mufradat bisa dalam bentuk digambar. Ma makna samakun? Digambar ikannya. As-samaku. Ma makna sayyaratun? Digambar mobilnya. Sayyaratu. Ataupun al-isyarah. Nah, bisa kita dalam bentuk isyarat juga. Nah, al-isyarah dalam bentuk isyarat. Dan harakat seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga dalam bentuk tamsil. Nah, perlu digarisbawahi di sini adalah, nah, kita garis bawahi di sini adalah al-istiratijiyah ghairu lughawiyah ini, nah, dia cocoknya untuk mubtadi. Jadi kalau para asatidzah mengajarkan anak didiknya mufradat untuk mubtadi, digunakan cara ini, al-istiratijiyah ghairu lughawiyah. Digunakan cara ini. Ini cara yang memudahkan anak didik kita untuk memahami kosakata itu secepat mungkin. Nah, jadi kita bisa gunakan dengan cara ini tanpa terjemahan. Nah, baik, kemudian yang terakhir adalah mengajarkan qawaid tanpa terjemahan. Nah, mengajarkan qawaid tanpa terjemahan. Apakah mungkin? Mungkin. Bahkan lebih mudah. Nah, bagi saya dan Darul Alafiyah, mungkin para asatidzah punya persepsi tersendiri, tapi di Dalwa Masya Allah. Nah, di level yang kedua, yang ketiga kita mengajarkan qawaid dengan bahasa Arab dan bisa Masya Allah cepat. 5 menit bahasa Arab langsung paham, 10 menit langsung paham. Nah, gitu. Tanpa diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kata kuncinya di sini adalah ketika kita ingin mengajarkan qawaid dengan bahasa Arab, kata kuncinya adalah ajarkan mereka dulu at-tarkib nahwiyah. At-tarkib an-nahwiyah. Ini kata kuncinya. Nah, kalau para asatidzah kalau menggunakan kitab Al-Arabiyyah Bedek, itu mudah saja berarti. Tinggal ikut saja instruksi dari sang penulisnya. Tapi yang muskilahnya apa? Problemnya kalau tidak gunakan kitab Al-Arabiyyah Bedek ini jadi muskilahnya. Untuk mengajarkan qawaid ataupun i'rab, qawaid nadhariyah ataupun i'rab ini harus diajarkan dengan at-tarkib terlebih dahulu. Contohnya apa? Contohnya misalnya madza turidu li ghurfatin naum. Mada turidu li ghurfatin naum. Mada turidu lil hammam. Kita berikan pola-pola dan struktur kalimat. Kita hanya menyampaikan di sini li. Nah, setelah li ini kasrah itu aja cukup. Tanpa menyebutkan li ini harfu jar. Itu dalam pola pengajaran tarkib. Sama hal seperti mas muka. Mas muka.
Jangan para asatidzah mengajarkan ma ini adatul istifham. Karena yang kita targetkan apa? At-tarkib, an-nahwiyahnya. Mas muka, yang perlu dia jawab adalah ismi Muhammad Asy sudah selesai. Masalah ma ini apa nanti? Ini nanti belakangan. Nah, ini polanya. Bagaimana supaya mereka akan mudah memahami nantinya kawaid dengan bahasa Arab. Ajarkan kepada mereka tarkib terlebih dahulu. Setelah lam, setelah li ini kasrah. Mada turidu li ghurfati. Setelah ini nak. Nah, kalau dia sudah bisa dan sudah kita ajarkan tarkib, baru naik tingkat. Sekarang naik kelas lah ibaratnya kan. Nah, baru diajarkan kawaid wadhifiyah. Baru dijelaskan lam ini ataupun li ini min hurufil jar. Ba'da hurufil jar kasrah. Termasuk tidak disebutkan ismun majrur. Jangan disebutkan ismun majrur. Sebutkan kasrah saja. Nah, setelah lam ini kasrah. Setelah lam ini harfu jar, ba'da huruf jar kasrah. Nah, baru dijelaskan di sini. Nah, li ini min hurufil jar ba'da huruf jar kasrah. Mada turidu li ghurfati. Kalau ada guru yang menjelaskan seperti ini, dia sudah menjelaskan qawaid wadhifiyah. Nah, kalau dia sudah bisa tarkib, sudah bisa qawaid wadhifiyah, baru naik kelas lagi, naik tingkat lagi. Baru diajarkan qawaid nadhariyah. Ini biasanya kita ajarkan di 60 hari terakhir. Di 20 hari terakhir, program 60 hari lancar berbahasa Arab, kita ajarkan i'rab kepada mereka. Rupanya bisa, tarkib dapat, qawaid diajarkan dengan bahasa Arab dapat, wadhifiyah dapat, i'rabnya juga dapat. Nah, di level yang ketiga di program 60 hari ini baru diajarkan qawaid nadhariyahnya. Nah, qawaid nadhariyah akan i'rab. Dan misalnya azhabu ilal masjidi, ila harfu jar. Masjidi ismun majrur wa alamatu jarrihi kasrah al-zahirah ala akhirih dan seterusnya. Nah, ini Masya Allah, ketika diajarkan dengan cara yang benar, dengan cara yang khutwatul ula, wa khutwat tsaniyah, wa khutwat tsalitsah, rupanya bisa diajarkan dengan bahasa Arab. Karena ada kendala seperti ini. Ustadz, saya mengajarkan kawaid dengan bahasa Arab, mereka nggak paham gitu. Kenapa nggak paham? Karena nggak diajarkan tarkib dulu. Dan mereka tidak melewati proses yang benar. Kalau ingin paham kawaid yang benar, diajarkan dengan tarkib terlebih dahulu, baru kawaid wadhifiyahnya dan kawaid nadhariyahnya. Ini contoh daripada tarkib yang ada di kitab Al-Arabiyah Benedek. Kitab Arabiyah Benedek, Mada turidu li ghurfatin naum, uridu sitaratan. Kita sampaikan, sitaratan ini jangan disampaikan maf'ul bih dulu. Pokoknya kita sampaikan aja, ba'da uridu an. Ba'da uridu isim an. Uridu sitaratan. Termasuk jangan disampaikan juga ini nakirah. Jangan. Ini ma'rifah. Jangan terlebih itu. Pokoknya setelah uridu an semua itu. Uridu sitaratan, uridu zaujatan, uridu hakibatan, uridu aruzan. Nanti kalau sudah naik tingkat baru pelan-pelan qawaid wadhifiyah, kemudian baru melangkah qawaid tahliliyahnya dan seterusnya. Ini contoh qawaid wadhifiyahnya min hurufil jar misalnya, min hurufil jar. Baru kita pelajari min, fi, ila, ala, an, bi dan seterusnya. Baik, para asatidzah yang Allah muliakan, Masya Allah sekali ya. Nah, yang intinya semua itu akan dipelajari. Nah, semua itu akan dipelajari, termasuk qawaidnya tadi, ada tarkib nahwiyahnya, kemudian qawaid wadhifiyahnya, kemudian qawaid tahliliyahnya. Jadi ini yang memang sudah kita diskusikan panjang lebar dan mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan kepada para asatidzah terkait dengan pengajaran bahasa Arab. Apakah kita harus mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ataupun pengajaran bahasa Arab dengan bahasa Arab itu sendiri. Karena sekali lagi saya sampaikan ini sangat akan menentukan sangat akan menentukan sukses atau tidaknya pembelajaran kita. Nah, jika Anda memilih
pembelajaran bahasa Arab dengan bahasa Arab seperti ini, jika kita memilih pembelajaran bahasa Arab dengan bahasa Indonesia seperti itu. Dan ini sangat akan menentukan, bisa dikatakan, nasib masa depan anak-anak kita. Dan kalau kita belajar bahasa Arab itu akan menentukan juga ini. Nah, makanya selalu kita sampaikan, ada 36 pondok pesantren yang ada di Indonesia dan sudah kurang lebih eh, kurang lebih daripada puluhan pondok pesantren yang sudah bekerja sama dengan Darul Arabiyah, baik dari perusahaan, kemudian kampus, kemudian pondok pesantren. Selalu saya sampaikan, ajarkanlah bahasa Arab dengan bahasa Arab. Kalau ada guru yang belum bisa bahasa Arab, berarti si guru tersebut harus belajar bahasa Arab dulu, Ustaz. Jangan dipaksakan untuk mengajarkan bahasa Arab. Para asatidzah yang Allah muliakan, mudah-mudahan diskusi 2 jam ini bisa memberikan inspirasi, kemudian warna baru, wawasan baru bagi kita dalam pengajaran bahasa Arab di ghairi natiqina biha. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin selanjutnya akan dipandu lagi oleh host kita, pembawa acara, untuk mungkin ada di antara kita yang ingin bertanya. Tafadhal mashkur. Barakallahu fikum. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Yasir Eskopi MA, yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya yang begitu luar biasa. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Pemirsa webinar yang Allah muliakan, kami Darul Al-Arabiyah merupakan pusat pelatihan bahasa Arab, di mana di sini kami memiliki beberapa program, salah satunya yaitu program 60 hari lancar berbahasa Arab. Nah, program ini kita merupakan proses pembelajaran bahasa Arab dengan formulasi terbaru di Indonesia, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan juga di berbagai instansi. Masya Allah, luar biasa, tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Muhammad Yasir mengenai program-programnya. Dan di sini Ana akan menjelaskan sedikit lagi terkait program yang ada di Darulullah, yang mungkin ada yang ingin bekerja sama, atau mungkin ada yang menanyakan lagi, bisa untuk langsung menghubungi admin kami. Nah baik, sebelumnya Ana jelaskan dulu terlebih dahulu. Jadi untuk program 60 hari lancar berbahasa Arab ini, sudah kita adakan juga dengan berbagai kerjasama, yaitu dengan perusahaan, instansi, dan juga pondok pesantren atau ma'had, dan juga kita adakan di sekolah-sekolah. Nah, dari program 60 hari lancar berbahasa Arab ini sendiri, kita juga memiliki peserta dari berbagai Indonesia dan juga dari mancanegara sudah ikut bergabung juga bersama kami. Ada yang dari Arab Saudi, Inggris, Brunei, Rusia, dan lainnya juga. Nah, untuk program 60 hari lancar berbahasa Arab ini, kita akan adakan secara online dan offline. Nah, untuk yang kelas online-nya ini, kita adakan belajarnya secara intensif 3 jam per hari, yaitu setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, jadi kita di sini kita buka 3 kelas, ada kelas pagi, siang, dan malam. Sedangkan untuk yang kelas online-nya, offline-nya sendiri, kita adakan yang karantina dan juga non-karantina. Untuk yang karantina sendiri, kita belajarnya 10 jam per hari, dan yang non-karantina kita belajarnya 4 jam per hari. Selain program 60 hari lancar berbahasa Arab, kita juga ada program Kabarnas, yaitu karantina bahasa Arab nasional. Alhamdulillah, Kabarnas ini sudah kita adakan 6 kali. Kabarnas 1 dan 2 kita adakan di Cikarang, Kabarnas ketiga kita adakan di Cikoisat, dan Kabarnas keempat kita adakan di Aceh, yaitu di Kebun Kurma Barbate Aceh Besar. Sedangkan Kabarnas kelima kita adakan di Kota Medan, dan Kabarnas keenam yang sekarang sedang berlangsung yaitu di kampus Darul Arabiyah sendiri. Nah, selain program Kabarnas ini, kita juga memiliki program yang luar biasa lagi, yaitu program Iqdad Mu'alimin. Program ini merupakan program profesi 1 tahun, di mana program ini akan mengajarkan para mahasiswa, yaitu dari dasar sampai bisa mengajarkan bahasa Arab selama 1 tahun 2 semester. Nah, di mana kemudian setelah lulus dari program Iqdad Mu'alimin ini, seluruh mahasiswa akan diterjunkan ke sekolah-sekolah
ma'had, serta juga kampus untuk mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan atau didapatkan di Ma'had Ali Darullah Al-Arabiyah. Baik, bagi seluruh peserta webinar pada hari ini, kami mengajak juga kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan masyarakat umum yang ingin bergabung bersama kami di Darullah Arabiyah bisa langsung menghubungi admin kami untuk mekanisme kerjasama, juga mekanisme pendaftaran untuk program-program yang sudah Ana sampaikan tadi. Baik, bagi seluruh peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan. Kami berikan pertanyaan langsung bagi 3 peserta yang pertama mengangkat tangan. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Baik. Umu Anisah, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz. Masya Allah. Saya tertarik untuk program yang tadi yang karantina, juga yang 60 hari 1 tahun. Nanti minta info detailnya. Tadi saya sudah japri via WhatsApp. Ada pertanyaan sedikit Ustadz. Terkait dengan pembelajaran untuk kita yang di sekolah formal, apalagi saya kebetulan di SMA ya, karena terbatas dengan kurikulumnya, waktu juga ya, mungkin kalau di Alia atau pesantren mungkin waktu lebih begitu banyak untuk maksimal. Sementara kalau kita mau menerapkan tadi yang mubasyarah itu kan dengan bahasa ibu, kita itu harus lebih sabar dengan waktunya lebih banyak gitu kan. Sementara kalau untuk sekolah yang umum kita di SMA ada tuntutan kurikulum harus apa ya, lebih, jadi gimana ya, kurikulum ini harus mencapai target lebih kepada tulisan gitu Ustaz. Sementara saya sendiri sebenarnya pendapat dengan Ustaz ya. Jadi kadang-kadang berbenturan untuk masalah waktu gitu Ustaz. Apakah mubasyirah ini bisa diterapkan yang lebih efektif di sekolah-sekolah yang masih di bawah naungan Niknas yang memang kurikulumnya cuma memberikan waktu cuma sangat sedikit, memang di dalam pembelajaran dalam seminggu itu cuma sedikit banget waktunya. Seperti itu Ustaz. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh baik, kita tampung dulu 2 pertanyaan lagi. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi, 2 orang. Silakan angkat tangannya. Silakan, bagi peserta yang ingin bertanya, kami berikan bertanya langsung 2 kesempatan lagi. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya terkait yang program Mu'alim kalau kita di wilayah luar Aceh dan juga sudah berkeluarga begitu, apakah tidak diadakan secara online juga begitu Ustaz? Jazakumullah khair. Nah, syukran Aki atas pertanyaannya. Baik, silahkan 1 pertanyaan lagi dari Ibnu Hibban. Silahkan Aki. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan, Anda pernah mendengar kalau misalkan seorang ayah, ibu ingin membiasakan anaknya, ingin anaknya bisa berbahasa Arab, nah ayah ibunya berkomunikasi dengan bahasa Arab. Tapi yang jadi kendala, anak ini qadarullah dia bahasa Arabnya lancar, bagus, tapi dia kebingungan dengan bahasa Indonesia. Nah ini solusinya seperti apa dan apakah emang begitu ketika ayah dan ibunya membiasakan bahasa Arab, anaknya jadi mahir bahasa Arab, bisa bahasa Arab, tetapi dia kebingungan dan kesulitan ketika berbahasa Indonesia. Dan misalkan qadarullah kondisinya dia emang lingkungannya jauh, misalkan sedikit anak-anak yang lain sehingga komunikasi dengan yang lain kurang. Itu Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah, syukran Aki atas pertanyaannya. Baik, kami serahkan kepada Ustadz untuk memberikan jawaban atas ketiga pertanyaan dari saudara peserta webinar pada hari ini. Silakan Ustadz.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama, untuk masalah waktu ya. Iya. Masalah waktu ini memang problematika yang memang sudah sering kita diskusikan. Jadi untuk sistem pembelajaran bahasa Arab yang memang ingin kita terapkan kepada anak-anak, saya sarankan itu tidak dimasukkan kepada kurikulum sekolah. Nah, ini memang saya sudah kunjungi, Bu ya. Sudah kunjungi ya memang puluhan sekolah. Puluhan sekolah yang memang menerapkan bahasa Arab ini di jam-jam sekolah. Banyak problematika kalau kita menerapkan pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk pemula di jam-jam sekolah. Yang pertama seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya memang durasi waktunya nggak cukup gitu. Nah, durasi waktunya nggak cukup, dan kalau prosesnya seperti ini ya bertahun-tahun kita ajarkan juga nggak bisa bahasa Arab. Contohnya saya sendiri sama lah seperti yang sudah Ibu ajarkan juga. Saya 12 tahun dengan sistem belajar bahasa Arab seminggu 2 kali, sekali pertemuan mungkin 1 jam atau 2 jam, ya 12 tahun juga hasilnya tidak ada gitu. Jadi kita sarankan kalau mau dibuatkan pembelajaran bahasa Arab ini di luar sekolah, dibuatkan program yang sifatnya lebih kepada karantina. Nah, karena cocok pembelajaran seperti yang ada di kurikulum Diknas ataupun Kemenak yang ada sekarang ini cocoknya orang yang sudah bisa bahasa Arab 2 jam 2 jam gitu seperti kita. Tapi kalau untuk pemula diajarkan 2 jam 2 jam, hari ini kita ajarkan Masmuka Kaifa Haluk, diajarkan hari Senin. Kemudian kita masuk lagi hari Kamis nanti. Ini udah lupa nih. Masmuka Kaifa Haluk udah lupa. Jadi ini problematika yang memang harus kita carikan solusinya. Jadi selalu saya sampaikan solusinya adalah buatkan karantina. Nah, ini alhamdulillah beberapa pondok pesantren sudah buat dalam bentuk karantina seperti yang diadakan di Darul Arabiyah, program karantina 2 bulan. Mereka di karantina 2 bulan. Selanjutnya kalau sudah bisa bahasa Arab, enggak apa-apa. Mereka melaksanakan aktivitas pembelajaran bahasa Arab 2 jam 2 jam. Jadi kalau proses 2 jam 2 jam mau menggunakan tariqah mubasyarah ataupun tariqah qawaid jamaah, tetap hasilnya tadi seperti yang saya sampaikan ya. Jadi di sini menurut saya yang perlu dirubah ataupun yang perlu kita evaluasi adalah manajemen waktu pembelajarannya, bukan manajemen ataupun bukan kepada tariqah pengajarannya. Karena masalahnya ada 2 masalah di sini. Dan masalah terbesar adalah masalah waktunya. Karena secara waktu itu kita tidak cukup untuk mengajarkan bahasa Arab. Makanya di program kita 60 hari lancar berbahasa Arab itu minimalnya 1 kali pertemuan itu 10 jam. 10 jam ini kalau kita tawarkan, kita kerjasama dengan pondok pesantren, itu berbenturan dengan waktu sekolah. Maka kita sampaikan ini diadakan di luar waktu pembelajaran sekolah. Nah, ketika mereka sudah bisa berbahasa Arab, baru kemudian mereka mengikuti kurikulum yang ada di Kemenak ataupun di bawah Diknas. Nah, jadi mungkin ini Bu ya, untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk program I'dad ini sendiri, alhamdulillah untuk tahun ini sudah diikuti oleh 23 mahasiswa dan juga mahasiswi, 2 orang Aceh, selebihnya orang Flores, ada Jambi, Masya Allah jauh datang ke Aceh, dan sebentar lagi sekitar 3 bulan lagi mereka sudah akan selesai dan akan pulang dan mengabdikan diri di kampung masing-masing. Jadi para asatidzah juga kalau mau ke Aceh jangan takut dan jangan segan-segan, insya Allah bisa bawa istrinya. Ya, 2 pasangan ini, 1 pasangan melahirkan di Aceh. Dia sudah masuk semester kedua, baru melahirkan nih. Nah, dari awal dia sudah sampaikan, Ustadz saya akan berjuang bersama istri saya lagi hamil, tapi nanti kalau sudah lahiran mohon dikasih waktu kepada kami. Dan anak saya, beliau punya anak 1, beliau tinggalkan di kampung halamannya sama neneknya. Masya Allah, perjuangan luar biasa. Kemudian 1 pasangan lagi juga seperti itu, mereka datang ke sini suami istri, anaknya tinggal sama neneknya. Masya Allah, perjuangannya sangat luar biasa. Dan itu bukan 1-2 peserta ya yang belajar di Darul, banyak peserta gitu. Ada yang sudah berumur 73 tahun, jangankan istri yang ditinggalkan, cucu yang ditinggalkan. Dari Malaysia langsung datang ke Aceh, kemudian ikuti program kita. Jadi untuk program I'dad Muallimin ini kita tidak memiliki program online. Kita hanya memiliki program offline. Namun di sini nantinya kita bisa memfasilitasi
Kalau yang belajar itu suami istri ataupun yang belajar istrinya juga mau ke Aceh, tapi dengan catatan tadi kalau kita buat kurikulum di program INDAT ini, itu baru semester 2-nya baru boleh tinggal suami istri. Itu semester yang pertama, si suami harus tinggal dengan di asrama, kalau di istri harus tinggal dengan para akhwatnya masing-masing. Kenapa tidak diadakan online? Karena kita lebih menjaga kualitasnya ya. Boleh saja sih kita buat yang untuk dapat keuntungan besar dari Darul Lughah Al-Arabiyah, tetapi kita melihat meninjau lebih memandang lebih jauh lagi bahwasanya kita ingin betul-betul melihat kualitas kualitas dari program I'dad Muallimin saja. Termasuk ini saya rekomendasikan juga kepada para asatidzah yang memang ingin menjadi pakar khususnya bagaimana mengajarkan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, itu nantinya bisa bergabung di program I'dad Muallimin. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya, pertanyaan yang ketiga terkait membiasakan anak bahasa Arab, apakah si anak tersebut akan lupa bahasa Indonesia ataupun tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini Masya Allah sekali ya, saya belum pernah dengar cerita seperti itu. Tapi nggak tahu kalau Ustaz Ibnu Hibban ini ada memang saksi hidupnya langsung. Tapi yang saya lihat Masya Allah termasuk ada salah satu Ustaz kita di Daluwah. Jadi dalam kesehariannya dia berbicara dengan anak dan istrinya dengan bahasa Arab. Tetapi itu si anaknya juga lancar berbicara bahasa Indonesia dan juga dengan bahasa Aceh gitu. Bisa 3 bahasa sampai sekarang. Karena apa? Karena dia tinggal di Aceh. Beda hanya ketika anak kita tinggal di Saudi Arabia misalnya. Kita mau menerapkan bahasa Arab dengan anak kita, tetapi kita tinggal di Saudi Arabia. Itu ada kemungkinan besar anak kita nggak bisa bahasa Indonesia. Karena dalam keseharian kita berbahasa Indonesia. Dalam keseharian kita berbahasa Arab terus. Tapi kalau posisi anak kita tinggal di Aceh ataupun di Indonesia, itu jangan ditakutkan. Insya Allah. Bahasa Arab bisa, kemudian bahasa Indonesia juga lancar gitu. Yang penting kan nanti juga mereka disekolahkan gitu kan. Yang penting yang harus dijaga adalah di rumah itu wajib dengan berbahasa Arab. Di luar itu nanti dia bergaul dengan sesamanya itu dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa daerah. Saya lihat sejauh ini nggak berpengaruh ya. Bahkan para masyayikh itu menyarankan gitu. Para masyayikh ada ustaz kita juga menyarankan dan menyayangkan ada beberapa masyayikh yang ngomong dengan anaknya pakai bahasa Indonesia di rumah. Akhirnya apa? Anaknya nggak bisa bahasa Arab. Karena si syekh itu udah bisa bahasa Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, anaknya bisa bahasa Indonesia. Padahal kekhawatiran itu ya tidak perlu kita takutkan secara berlebihan. Karena dia tinggal di Indonesia. Sekalipun kita tidak berbahasa Indonesia di rumah, dia akan berinteraksi dengan kawan-kawannya dengan bahasa Indonesia di luar rumah. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab. Yang lain lagi mungkin? Kita buka 3 lagi. Baik, silahkan dari Saudari Diana Ali untuk menanyakan pertanyaannya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu yang tepat maha al-insya atau at-ta'bir kepada anak didik dan langkah-langkah awal atau metode-metode untuk para pemula dalam bidang dalam menulis karya tulis berbahasa Arab. Gitu. Itu saja. Ini untuk anak tingkat Ma'had Ali ya. Yang saya tanyakan. Syukran. Bisa didengar suara saya? Cek.
Halo? Atau perlu saya ulang pertanyaan saya? Atau sudah didengar? Halo? Bagaimana? Baik, kami berikan kesempatan sekali lagi kepada Ukti Diana untuk memberikan pertanyaannya karena tadi suaranya sedikit kecil. Baik, silakan. Oh iya. Pertanyaan saya minta arahan yang tepat untuk mengajarkan anak tingkat Ma'had Ali atau anak usia anak tingkat sekolah perkuliahan lah, metode yang tepat untuk mengajarkan insya atau ta'bir. Kapankah waktu yang tepat untuk mengajarkan al-insya atau at-ta'bir kepada anak-anak yang mereka sudah mampu berbahasa Arab, atau metode yang tepat untuk mengajarkan mereka? Langkah yang tepat, ya. Saja pertanyaan saya. Syukran atas pertanyaannya. Baik, kami berikan kesempatan lagi kepada Ukti Julia Nurul Akmal dari Aceh. Silakan, Baik, pertanyaan saya, bagaimana cara kita ngomong bahasa Arab tapi kita tidak punya teman yang mau ngomong bahasa Arab. Kemudian satu lagi dari segi kawaid, kadang sering bosan kalau misalkan diajarkan metode yang langsung atau model penerjemahan. Bagaimanakah metode yang membuat kita semangat walaupun tentang kawaid? Terima kasih. Syukran atas pertanyaannya. Baik, satu kesempatan lagi kepada Ustadz Abdul Kholik dari Sukaharjo. Silakan, Ustadz. Ustadz, mohon diaktifkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga seluruh. Ini sangat bermanfaat sekali, ilmu yang sangat bermanfaat. Pertanyaan saya tentang bagaimana kita menyampaikan terjemah ya. Terjemah karena kan kita mungkin menyampaikan satu materi akidah atau mungkin yang lainnya, ilmu agama yang lainnya yang menggunakan literatur bahasa Arab. Metode terjemahan yang bagus seperti apa supaya difahami oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, itu mungkin yang saya tanyakan. Jadi metode terjemahkan supaya lafaz Arab yang kita sampaikan atau bentuk kalimat yang kita sampaikan itu benar-benar difahami oleh masyarakat di sekitar kita. Ini berkaitan penyampaian dengan masalah ilmu agama supaya bisa difahami gitu. Ya, itu saja. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami serahkan lagi kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari ketiga peserta pada hari ini. Baik, untuk pertanyaan pertama langsung saja. Nanti kalau memang kurang jelas tolong direspon lagi ya, karena memang saya kurang memahami juga tadi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan isya ataupun takbir ya, bagaimana langkah ataupun metode yang tepat dalam peningkatan kualitas maharatul kitabah nih ya. Karena takbir ini ada dua ya, takbir nanti kitabah ataupun takbir fil kalam. Yang dimaksud takbir fil kitabah ya, Ibu Diana? Iya, betul Ustadz. Baik, takbir kitabah. Sebenarnya ini judul yang terpisah. Nah, judul yang terpisah dan memang ada judul sendiri, dan kalau kita diskusikan mungkin membutuhkan waktu kurang lebih ya 1 jam ataupun 2 jam lah untuk peningkatan kualitas di kompetensi kemampuan untuk menulis. Jadi dalam menulis ini sendiri harus kita garis bawahi bahwasanya kita melihat kata kuncinya di sini adalah si anak tersebut yang paling penting adalah sudah bisa dulu memahami huruf-huruf hijaiyah, dan lebih bagusnya lagi ya kalau yang sudah belajar bahasa Arab itu yang sudah bisa baca Quran. Nah, sudah bisa membaca Quran. Itu
Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa mereka sudah melewati 3 ataupun tahapan dalam belajar 4 keterampilan tadi. Dia sudah belajar istima, sudah belajar al-kalam, sudah belajar al-qiraah, baru tahapan terakhir adalah belajar al-kitabah. Nah, kemudian dalam pengajaran al-kitabah ini, penekanan yang paling penting adalah yang pertama adalah bagaimana cara menulis huruf itu sendiri. Nah, mungkin ini saya rekomendasikan salah satu kitab, yaitu kitab Al-Arabiyyah Benedict, bisa dibuka nanti di bab kitabah. Itu bagaimana cara menulis huruf. Nah, banyak orang yang bertanya bagaimana cara mengajarkan huruf yang ada di kitab Arabiyyah Benedict. Saya bilang jangan lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Untuk menulis alif saja bisa ditulis dari bawah ataupun dari atas. Hasilnya tetap sama. Tapi yang kita lihat bukan hasilnya, tetapi yang kita lihat adalah bagaimana prosesnya. Nah, bagaimana cara menulis alif? Yang benar ditulis minal a'la ilal asfal. Nah, itu kata kuncinya. Jadi dalam peningkatan kualitas maharatul kitabah harus bisa dipastikan bagaimana si anak tersebut menulis huruf terlebih dahulu. Dimulai dari atas, kemudian turun ke bawah. Kemudian masih di penekanan penulisan huruf, yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana menulis huruf di awal, huruf di tengah, dan huruf di akhir. Nah, kita tidak berbicara masalah penulisan yang wah gitu. Kita koreksi yang kecil-kecilnya dulu. Nah, misalnya dalam penulisan huruf ain. Nah, ain di awal bagaimana? Ain di tengah bagaimana? Ain di akhir. Ini harus diajarkan semuanya. Dan itu ada di kitab Al-Arabiyyah Benedict. Saya lihat, Masya Allah, sangat luar biasa lah. Terkait bagaimana cara menulis hurufnya. Nah, jangan kita terlalu terburu-buru untuk mengajarkan takbir yang sifatnya muqayyad atau takbir muqayyad ataupun takbir hur. Tetapi kita melupakan yang sifatnya rasmul huruf, bagaimana cara menuliskan huruf terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya setelah diajarkan huruf baru dilanjutkan dengan menuliskan takbir. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah dalam takbir yang pertama dari segi judulnya. Nah, dari segi judulnya harus diberikan judul-judul yang sederhana. Misalnya untuk pemula dikasih judul Ana wa Usrati, coba tulis. Kemudian Al-Hayatul Yaumiyah, coba tulis. Kemudian Akulu fil Mat'am, coba tulis. Kemudian terus judulnya sampai judulnya yang coba tulis tentang Ahamiyatul Lughati Arabiyyah. Ini harus diperhatikan judulnya. Jangan pemula langsung diberikan judul yang level sudah tingkat tinggi. Nah, kemudian juga dalam penentuan berapa baris ini harus diperhatikan juga. Nah, untuk pemula 3 baris dulu. Besok 4 baris, 5 baris, 6 baris, sampai 30 baris. Inilah yang kita terapkan di Darul Al-Arabiyyah. Nah, yang pertama kita perhatikan judulnya, ini cocok untuk pemula, dan judulnya ini sudah dipelajari. Nah, ini harus garis bawah juga. Nah, diusahakan dia menulis apa yang sudah dia pelajari sebelumnya, baik di Maharatul Kalam ataupun Maharatul Qiraah. Jadi di Darul Al-Arabiyyah mulai dari kita minta dia 3 baris tulisnya sampai harus bisa menulis 32 baris. Ya, itulah alhamdulillah selesai dari 60 hari dia sudah bisa menulis kurang lebih 3 halaman folio lah kurang lebih, Masya Allah. Nah, itu kita latih dari judul yang sangat sederhana, tulis tentang Ana wa Usrati, tentang kehidupan kamu bersama keluarga, 3 baris sampai kita minta dia bisa menulis 20 baris sampai 30 baris. Ini tahapan-tahapan yang memang harus diperhatikan dalam peningkatan kompetensi Alkitabah. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan Ibu. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana Ustaz kalau kita tidak ada kawan ya? Kalau tidak ada kawan. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya menyarankan bagusnya kalau kita belajar bahasa Arab, jangan otodidat. Nah, enggak apa-apa otodidat, dalam artian otodidat itu akan membantu kita. Tapi untuk dasarnya antum harus cari lembaga. Cari pondok pesantren, cari sekolah, ataupun cari bimbel lah. Yang di mana di situ nantinya antum akan dituntun bagaimana belajar bahasa Arab sebenarnya. Nah,
Ketika antum dituntun sudah tahu bagaimana pola dan struktur kalimatnya. Nah, tentunya di situ ada kawan nanti. Nah, ada teman kita. 1, 2 orang, 3 orang. Nah, biasanya kalau teman-teman di bimbel ini lebih komitmen daripada teman-teman yang ada di pondok pesantren. Nah, seperti pengalaman di Darullah, yang belajar di Darullah ini bisa dikatakan 95% mereka ada minat untuk belajar bahasa Arab. Karena mereka mengeluarkan biaya jauh-jauh dari Jawa ke Aceh, kemudian belajar bahasa Arab. Nah, di sini kesempatan antum untuk membuat komitmen dengan teman-teman yang ada keinginan untuk ngomong bahasa Arab. Buat aja komitmennya dengan mereka. Nah, di sini nantinya antum bisa buat komitmen. Pokoknya setiap harinya saya harus ketemu sama antum, ngomong bahasa Arab. Kemudian juga kita sering ketemu di warung kopi, kemudian ngomong bahasa Arab. Pokoknya dimanapun kita ngomong bahasa Arab. Nah, ini yang termasuk kita sarankan juga. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan sosial media sekarang. Nah, ada salah satu ustadz kita yang memanfaatkan sosial media. Contohnya misalnya Instagram. Kita harus sering bergaul dengan orang-orang Arab. Kalau antum akhwat, ya bergaulnya sama akhwat. Sekarang kan mudah sekali untuk berinteraksi dengan orang-orang Saudi, orang-orang Mesir. Antum bergabung saja. Nah, minta gabung di grup, minta pertemanan dan seterusnya. Setelah itu antum minta teleponan, nah chattingan. Jangan sama yang ikhwannya ya. Nah, jadi bisa kita interaksi seperti salah satu ustadz di Daulullah Al-Arabiyah. Beliau berkomunikasi dengan orang Qatar, dengan orang Kuwait, termasuk orang Chechnya yang sedang belajar bahasa Arab. Jadi terus itu diomongin. Karena dalam kesehariannya dia tidak memiliki teman untuk belajar bahasa Arab. Satu pertanyaan lagi lupa saya. Ya, apa yang ditanyakan tadi dari penanya yang kedua? Maaf, tentang qawaid, Ustadz. Ya, pertanyaannya apa? Bagaimana kita agar tidak bosan belajar qawaid? Karena yang saya rasakan ketika belajar hidayah itu tentang kitab Nahu, setiap hari diulang-ulang itu terus not 1, not 1, not 2, sampai not 13. Tapi setelah itu malah lupa. Dan pengajaran pun bosan, Ustadz. Itu aja. Ingat pun enggak juga. Baik, kebosanan kita belajar Nahu itu banyak faktornya ya. Yang pertama, ketika kita belajar Nahu dengan bahasa Indonesia, nggak tahu kita mau pakai kemana gitu. Nahu itu mau diapain? Nah, apakah Nahu itu hanya sekedar untuk baca kitab saja? Nah, ataupun Nahu itu mau kita coba aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya yang saya dapatkan teman-teman, kalau Nahu itu sudah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, udah senang nih belajarnya. Apalagi kita belajar Nahu Shoraf itu dengan bahasa Arab, itu ada kegembiraan sendiri ya dibandingkan belajar Nahu Shoraf dengan bahasa Indonesia. Ini saya lihat perbedaan teman-teman yang belajar Nahu Shoraf dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, ada kegembiraan sendiri. Mungkin bisa dicoba nanti, cobalah belajar bahasa Arab, belajar Nahu Shoraf dengan bahasa Arab, mungkin bisa menghilangkan kejenuhan tadi. Kemudian yang kedua, diusahakan sekarang, Nahu Shoraf yang sudah dipelajari itu harus dipraktek. Nah, supaya kita nampak nih hasilnya. Oh, saya belajar Nahu Shoraf di samping untuk menekuni kitab kuning, juga harus bisa saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, uridu an azhaba, seperti yang saya sampaikan tadi dan seterusnya. Sehingga itu yang akan membuang kebosanan ataupun menjauhkan kebosanan kita dalam mempelajari Nahu Shoraf dengan bahasa Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini maksudnya bagaimana Ustadz? Menerjemahkan menerjemahkan antum mengajar kajian dengan bahasa Arab atau bagaimana nih maksudnya? Ya, ataupun mengajarkan bahasa Arab? Jadi maksudnya gini, kan kita kalau ngisi kajian kan kita memakai kitab-kitab kuning gitu ya, gitu kan. Nah, itu metode pasnya bagaimana cara menerjemahkannya gitu. Apakah menerjemahkan per lafziyah, kemudian per kalimat, ataukah kita terjemahkan secara bebas. Intinya itu bagaimana literatur bahasa Arab yang kita sampaikan ini benar-benar dipahami oleh pendengar gitu, oleh jamaah gitu.
Jamaahnya bisa bahasa Arab atau enggak? Terus jamaahnya dikasih kitabnya atau enggak? Biasanya jamaah ini umum ya, umum. Ah, Iya, biasanya jamaahnya umum dan mereka emang kebanyakan tidak bawa kitabnya. iya. Yang intinya di situ kan kita ngisi pengajian umum gitu lah. Poin-poinnya Iya. begini. Cuma kan kita bawa literatur, nah bagaimana cara menyampaikannya gitu. Baik. Supaya mereka tidak gagal paham gitu loh dengan apa terjemahan yang kita sampaikan gitu. Kira-kira metodenya bagaimana itu? Iya. Yang pertama, Ustaz, harus disampaikan kepada jamaahnya untuk lebih giat lagi belajar bahasa Arab. Karena Ustadz akan menjelaskan dengan bahasa Arab. Nah, jadi perlu juga penekanan bahwasanya sudah saatnya kita belajar Islam ini, belajar tafsir, belajar akidah, belajar lain-lainnya, belajar fiqh itu dengan bahasa Arab. Kemudian Ustadz bisa buatkan juga nanti jadwal khusus dengan para jamaah ya memang ya untuk belajar bahasa Arab. Baik, terkait dengan metodologinya, kita melihat beberapa para asatidzah mencoba memakai teknologi sekarang ini ya, fasilitas. Contohnya bisa dibuatkan dalam bentuk PowerPoint. Nah, sehingga para jamaah bisa melihat langsung apa yang Ustadz baca gitu. Karena kalau Ustadz baca saja ya mungkin itu sebatas untuk maharatul istima' saja. Tapi kalau bisa Ustadz buatkan dalam bentuk PowerPoint ataupun ditampilkan dalam bentuk slide ataupun ditampilkan langsung kitabnya, itu secara tidak langsung kita mengajarkan kepada mereka bentuk daripada apa yang kita maksud tadi. Jadi ini kalimatnya, kemudian maknanya seperti ini, bentuk kalimatnya seperti ini. Nah, itu jauh lebih bermanfaat, Ustaz. Kemudian dari segi pengajaran tentunya yang kita targetkan apa nih sekarang? Apakah wawasannya ataupun kita juga menargetkan pengajaran bahasa Arabnya? Jika yang kita targetkan dua itu, yang pertama kita akan menekankan kembali kosakata yang baru misalnya Ustaz. Misalnya Ustadz ingin menyelipkan juga pengajaran bahasa Arab di situ dan ingin memahamkan juga kepada mereka. Misalnya mengisi akidah, waktu setengah jam. Jadi Ustadz sudah set nanti ada 10 kosakata baru yang akan kita dapatkan dalam kitab ini. Dalam pembahasan ini. Kemudian mereka tuliskan, kemudian kita sampaikan ini harus dikuasai, harus dihafalkan, karena besok pengajian selanjutnya akan kita dapatkan kosakata yang baru. Nah, di samping Ustadz menjelaskan secara umum apa isi kajian tersebut. Misalnya tentang apa, tetapi juga harus diselipkan tentang bahasa Arab itu sendiri. Nah, kalau jamaahnya bisa bahasa Arab, ini lebih menarik lagi gitu. Mereka bisa baca. Kalau jamaahnya punya buku, mereka kita tuntut juga untuk membaca gitu. Membaca bahasa Arab. Karena kalau jamaah mendengarkan saja ya seperti itu tadi ya, seperti angin berlalu ya. Mendengarkan, kemudian keluar dari masjid ya begitu saja. Maka oleh karena itu bagusnya Ustadz sediakan juga kitab untuk pemula, dan kitab itu juga dimiliki oleh para jamaah. Ketika Ustadz baca, mereka juga bisa mengikuti. Kemudian Ustadz jelaskan juga dalam bentuk perkatanya. Oh, mufradat ini ada 10 mufradat baru yang kita dapatkan hari ini. Kemudian wawasan secara umum juga Ustadz jelaskan. Besok juga begitu terus, Ustadz. Nah, jadi kajiannya pun nggak lepas gitu. Cuma kalau kajian lepas ya dapatnya ini, kemudian keluar dari masjid juga ya mereka akan lupa gitu, Ustaz. Ini beberapa metodologi yang memang kita tempuh juga di Darul Wahla Arabiyah. Mungkin begitu saja Ustaz ya, para asatidzah yang Allah muliakan, berhubung waktu juga sudah jam 11.50. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan terbaru dalam pengajaran bahasa Arab, dan mudah-mudahan saya bisa berjumpa dengan para asatidzah. Bulan 3 ini saya rencanakan untuk ke Palembang. Nah, mudah-mudahan yang dari Palembang bisa nanti berkomunikasi dengan kita, dan kita bisa jumpa juga nanti jika para asatidzah di pondok pesantren yang memang berkeinginan, nah untuk kita diskusikan selama 3 hari khususnya bagaimana pengajaran bahasa Arab di ghairi natiqina biha, baik penerapan program 60 hari dan juga program 1 tahun. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali.
pertanyaan dan diskusi kita pada hari ini. Masya Allah, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa Arab dan juga bisa meningkatkan pembelajaran bahasa Arab di Nusantara Indonesia ini. Nah, bagi seluruh peserta yang ingin bekerja sama atau ingin menanyakan lagi terlebih lanjut mengenai program-program yang ada di Darulullah, mungkin tidak bisa lagi disebutkan atau dijawab di live hari ini atau di diskusi hari ini, bisa langsung menghubungi admin kami di nomor yang sudah tercantum di live chat Zoom kita pada hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita pada hari ini yang telah menyampaikan materinya yang begitu luar biasa dan semoga bisa bermanfaat juga bagi kita semua dan juga bisa menjawab semua permasalahan dalam proses pembelajaran, pengajaran bahasa Arab, yaitu dari metodenya, dari bukunya mungkin, dan bisa menjawab dan juga bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Baik, kami himbau sekali lagi kepada seluruh peserta untuk yang menginginkan sertifikat untuk mengisi presensi kehadiran, link sudah dikirimkan di live chat Zoom, dan juga mengisi dengan email yang aktif, karena sertifikat akan dikirimkan ke email peserta masing-masing. Baik, bagi seluruh peserta yang sudah mengirimkan infaknya dan yang belum mengirim infaknya, mohon bisa mentransfer ke rekening yang sudah tercantum juga. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan webinar-webinar selanjutnya. Baik, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terima dan juga kita semua diberikan kelebihan lagi. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk. Al-Arabiyah Online merupakan program terbaru Darul Lugha Al-Arabiyah untuk solusi belajar bahasa Arab jarak jauh. Program ini dirancang khusus untuk pemula yang ingin belajar bahasa Arab dari nol hingga mampu berbahasa Arab. Al-Arabiyah Online menggunakan metode langsung, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Materinya disertai dengan gambar, audio, dan video animasi yang mempermudah pemahaman peserta sehingga mampu menguasai lebih dari 1000 kosakata dan 120 struktur kalimat dalam 20 hari. Para peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia: Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan masih banyak lagi. Al-Arabiyah Online, solusi belajar bahasa Arab jarak jauh. Segera daftar dan buktikan sendiri. طيب هل كلكم تستطيعون السباحة؟ ها؟ تستطيعون؟ طيب. تعال يا شباب متحمسون. واليوم انتهينا من الامتحان النهائي للكتاب الثاني، لذلك قضينا بعض الأوقات للعطلة في المسبح. تكلم بصوت كبير. طيب اقرأ هذه الجملة وأعرفها. أنا طالب العلم. أنا ضمير منفصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. خطأ. تكمل.
لا محل له من الإعراب. أنا طالب العلم. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع. طالب. لماذا في محل الرفع؟ لأن مبتدأ. متصل أو منفصل؟ منفصل. ها؟ منفصل. منفصل. طالب. خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. العلمي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. ما شاء الله. جميل، أنت ممتاز. هل تريد أن تقفز؟ يجوز أن يقفز؟ لا. اصبر قليلا، اصبر. طيب اقرأ هذه الجملة وأعرفها. يسافر أحمد إلى مكة. يسافر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه. يسافر أحمد إلى مكة. يسافر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إلى مكة. إلى حرف جار مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مكة اسم مجرور بإله وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. نعم جميل. ما شاء الله، أنت ذكي. بارك الله فيك. مستعد؟ تستطيع أن تسبح يا أخي؟ استعين. طيب أعرف هذه الجملة. ذهبت إلى أخيك قبل يومين. ذهب فعل المضارع خطأ. الله. فعل ماض مبني على السكون. ضمير مستتر تقديره أنا. مستتر أو كيف؟ مستتر أو متصل؟ مستتر خطأ. اقرأ الجملة. ذهبت إلى أخيك قبل يومين. في الماضي. خطأ. تاء المخاطب، تاء المتكلم. منفصل. تقديره أنا مرفوع. تقديره أنا. لماذا مرفوع؟ ماذا مرفوع؟ فاعل. لا مرفوع جارين. Beliau adalah betul dalam makna dengan Arab. Nah. Akhi. اكفز. منصوب. اكفز. منصوب. مرفوع جارين. Beliau adalah betul dalam makna dengan Arab. Nah. Akhi. اكفز. منصوب. اكفز. منصوب. دورة. طيب. ذهب ماضي مبني على الفتحة مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تو ضمير متصل مبني على الضم. نعم. إلى في محل ماذا؟ في محل من الفاعل. في محل رفع. في محل رفع فاعل. إلى حرف جار مبني على السكون.
Monggo, masyaallah. Siapapun kamu pasti bisa lancar berbahasa Arab di program Kabarnas. Berikut beberapa alasan kenapa harus mengikuti program Kabarnas. Menggunakan metode langsung bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Terbukti lancar berbahasa Arab hanya dalam 60 hari. Kamu akan diajarkan langsung oleh pakar dan praktisi bahasa Arab yang bersertifikasi internasional Arabic for All. Suasana belajar yang nyaman dan didukung dengan lingkungan berbahasa Arab 24 jam. Saatnya giliran kamu bisa lancar bahasa Arab hanya dalam 60 hari. Karantina Bahasa Arab Nasional, jalan tepat, cepat, dan akurat untuk lancar berbahasa Arab. Segera daftarkan diri kamu sekarang juga. Hubungi 0811 6899 001. Kabarnas, solusi lancar berbahasa Arab dalam waktu singkat. Apa kamu mau jadi guru bahasa Arab yang kompeten, tapi masih bingung ingin melanjutkan pendidikan kemana? Kamu bisa bergabung di program I'dad Mu'allimin Bahasa Arab. I'dad Mu'allimin adalah pengembangan program lanjutan 60 hari lancar berbahasa Arab yang telah terbukti melahirkan SDM yang profesional di bidang bahasa Arab. Program pendidikan profesi atau kuliah singkat 1 tahun dengan perpaduan sistem pembelajaran klasik dan modern. Kamu akan dikarantina selama 1 tahun untuk belajar dari dasar hingga mampu mengajarkan bahasa Arab dengan metode Darul Lughah loh. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga. Segera hubungi kami di 0811 689 9001. Saatnya kamu menjadi guru bahasa Arab yang handal dan berkompeten.